Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Ben History. Panas mentari membumbung tinggi di langit. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Tapi Ratih tak menunjukkan rasa capeknya saat mengantri, menunggu giliran namanya dipanggil. Dewi Surati, gadis cantik yang sedang melamar pekerjaan di perusahaan swasta, terus bersemangat demi menghidupi keluarganya di kampung. Dia nekat pergi ke kota dengan harapan ada secerah cahaya terang yang lebih bagus untuk masa depannya. Berkat keterampilan menjahit bekal dari SMA-nya dulu, akhirnya Ratih diterima di perusahaan konveksi tersebut. Gaji pertamanya dia berikan kepada orang tuanya di kampung. Ratih adalah gadis yang berparas cantik, berkulit putih, dan bermata sipit. Meski dia dari desa, tapi Ratih mempunyai wajah yang sangat oriental. Itu mungkin faktor dari keturunan yang konon di masa penjajahan, nenek Ratih sempat menikah dengan tentara Jepang. Maka tak heran kalau Ratih memiliki wajah yang lain daripada gadis desa pada umumnya. Sifat supel dan mudah bergaul membawa Ratih gampang berbaur dengan karyawan lainnya. Banyak laki-laki yang terpikat dengan pesonanya. Tak heran, Ratih menjadi salah satu idola di tempatnya bekerja. Hingga desas-desus akan kecantikannya pun sampai terdengar juga di telinga Pak Tommy, salah satu HRD di perusahaannya. Pak Tommy adalah laki-laki mata keranjang. Bahkan dia sering memanfaatkan kekuasaannya demi memuaskan nafsunya. Siapapun akan menjadi mangsanya, asal dia berpenampilan menarik. Hingga suatu hari, giliran Ratih untuk mengajukan perpanjangan kontrak untuk yang pertama kalinya kepada Pak Tommy. Tubuh tinggi semampainya dan ramping itu mampu membuat hasrat Pak Tommy bergejolak. Tatapan penuh nafsu ditunjukkan pada Ratih yang sedang ketakutan. Sejak hari itu, Pak Tommy terus saja merayu dan mengejarnya. Tapi Ratih selalu menolak ajakan dari Pak Tommy dengan berbagai alasan. Sampai kapanpun dia akan menjaga kesuciannya. Karena itulah janji yang dia ucapkan kepada ibunya di desa. Semakin Ratih menolak, maka semakin gencar Pak Tommy mengejar. Karena sikap penolakan Ratih itulah sebuah tantangan. Maka akan terasa lebih nikmat bila nantinya berhasil mendapatkannya. Hari demi hari, bulan demi bulan, hati Ratih masih sangat sulit untuk ditaklukkan, hingga membuat rasa sabar Pak Tommy semakin berat. Kalau biasanya dia akan mudah mendapatkan mangsanya, tapi kali ini tidak. Ratih begitu spesial hingga sulit untuk didapatkan. Suatu malam, seperti biasanya, Pak Tommy selalu menghabiskan malamnya dengan berfoya-foya di tempat diskotik. Tapi kali ini Pak Tommy hanya merenung sambil menenggu minuman beralkohol di tangannya. Di pikirannya hanya ada Ratih dan Ratih. Dia sudah kehabisan cara untuk menaklukkan gadis itu. Hingga akhirnya ada Pak Anton, teman sealiran sekaligus rekan kerjanya di kantor. Pak Tommy laki-laki berusia 55 tahun itu mengutarakan isi hatinya sambil bersih-bersih kepada Pak Anton. Pak Anton pun kemudian mengatakan sesuatu di telinga Pak Tommy. Awalnya Pak Tommy menolak. Selain Pak Tommy tak percaya dengan hal mistis, dia juga ingin mendapatkan Ratih dengan suka sama suka. Tapi lagi-lagi, bisikan setan mampu mengalahkan akal sehatnya. Dia menerima ajakan dari Pak Anton untuk pergi ke dukun. Bayang-bayang Ratih lah yang membuat Pak Tommy mengambil jalan pintas dan lewat jambi-jambi Mbak Jenggot. Akhirnya Ratih pun jatuh ke pelukan Pak Tommy. Di atas kemenyan yang dibakar, Mbak Jenggot kemudian membacakan jambi-jambinya. Mulutnya tak berhenti menyebut nama Dewi Surati. Ada foto Ratih terpampang di atas meja yang sudah ditaburi bunga setaman.
Tak selang beberapa lama kemudian, Mbah Jenggot pun keluar dari kamarnya sambil membawa sepotong kain mori yang dibungkus dengan benang berwarna emas. Selama kain ini masih ada di dompetmu, wanita itu akan selalu menjadi milikmu. Kata-kata Mbah Jenggot membuat hati Pak Tommy berbunga-bunga. Setelah memberikan mahar kepada Mbah Jenggot, Pak Tommy pun kemudian berpamitan, dan akhirnya waktu itu pun datang. Tiba-tiba saja pintu kantor ada yang mengetuknya. Ada seseorang yang tak disangka-sangka berada di balik pintu tersebut. Ratih menemui Pak Tommy. Senyum manisnya mampu membuat detak jantungnya berdetak lebih kencang lagi. Ratih terlihat begitu seksi dengan baju lengan panjang yang dibiarkan kancingnya terbuka. Ratih seperti cacing kepanasan yang haus akan belean. Dia pun menyerahkan kesuciannya kepada Tommy. Laki-laki bejat yang menginginkan Ratih hanya karena nafsu. Begitu dahsyat balet birahi yang didapatkannya dari Mbah Jenggot membuat Ratih tak bisa berkutik. Dia terus saja melayani Pak Tommy kapanpun dan dimanapun. Banyak teman-temannya untuk mengingatkan Ratih, tapi ternyata balet itu bekerja dengan sempurna hingga membuatnya lupa diri dan lupa akan tanggung jawabnya kepada keluarganya di kampung. Ratih sekarang menjelma menjadi wanita sosialita. Dia hidup dengan bergelimang harta. Pak Tommy selalu menghadiahkan Ratih dengan berbagai barang-barang mewah. Dia pun tak peduli dengan rumah tangga dari Pak Tommy yang hampir hancur karenanya. Suatu hari, Ratih dan Pak Tommy pergi berduaan, dan tak sengaja Ratih membuka dompet Pak Tommy yang kebetulan tergeletak di mejanya. Awalnya Ratih tak berani membukanya, tapi dia semakin dibuat penasaran dengan sepotong kain putih yang terselip di salah satu sisi dompet. Pelan-pelan, Ratih pun membuka, dan alangkah terkejutnya dia ketika nama serta terbungkus rapat di dalam kain. Entah kenapa, tiba-tiba perasaan cintanya pada Pak Tommy hilang setelah membuang bungkusan kain tersebut. Dia tak menyangka, selama ini Pak Tommy sudah memeletnya. Mengetahui hal tersebut, Pak Tommy pun kemudian marah-marah besar. Karena dengan ditemukannya kain tersebut, itu berarti Pak Tommy tak lagi bisa menikmati tubuh Ratih. Tapi bukan Pak Tommy namanya, kalau tak memiliki ide cemerlang. Dan kali ini Ratih lagi-lagi dibuat tak bisa berkutik. Pak Tommy kembali menemui Mbah Jenggot untuk meminta bantuan. Mbah Jenggot yang terkenal dengan ilmu baletnya itu kemudian meminta persyaratan untuk sebuah ritual. Foto Ratih yang sudah dipersiapkan Pak Tommy kembali diserahkan kepada Mbah Jenggot. Dan kali ini Pak Tommy diharuskan puasa mukti selama 3 hari. Puasa weton 1 hari dan puasa pati geni 1 hari. Tak hanya itu, Pak Tommy kali ini diharuskan membayar mahar yang lebih besar. Malam itu sebelum melakukan ritual, Pak Tommy disucikan terlebih dahulu dengan mandi kembang 7 rupa sembari Mbah Jenggot membaca mantra. Selesai melakukan ritual tersebut, saat itu juga Mbah Jenggot mulai membakar kayu gaharu dan kemenyan untuk melakukan ritual manik gajah agar kekuatan pengasihan untuk menundukkan hati dan memikat wanita semakin kuat dan tinggi. Mbah Jenggot kemudian menyiapkan sebuah mangkok-mangkok yang kemudian diisi manik gajah itu direndam. Mbah Jenggot menyiapkan sebuah mangkok yang kemudian manik gajah itu direndam dengan minyak kelapa dicampur sedikit dengan minyak wangi cendana, minyak wangi gaharu, minyak wangi beringin, dan minyak wangi kamboja. Jika sudah selesai, media tersebut kemudian diletakkan di atas kembang 7 rupa dengan mangkoknya dengan asap kemenyan bakaran kayu gaharu. Mbah Jenggot pun kemudian membacakan mantra-mantra. Setelah Mbah Jenggot membacakan mantra, angin tiba-tiba berembus kencang masuk ke dalam ruangan.
Dan ternyata sosok Kodam yang dipanggil Bajenggot masuk ke dalam media pelet sehingga nantinya pelet manik gajah itu akan memiliki daya pemikat yang lebih tinggi, menundukkan sukma dan pemikat cinta. Setelah ritual selesai dilakukan, Bajenggot kemudian meletakkan minyak manik gajah itu dan lalu diberikan kepada Pak Tommy. Untuk hasil yang maksimal, dia harus melakukan ritual sendiri di rumah selama 21 hari. Setelah sampai di rumah, Pak Tommy segera melaksanakan perintah dari Bajenggot. Tepat pukul 12 malam, Pak Tommy kemudian membaca mantra manik gajah sebanyak 100 kali, sembari memandangi foto Ratih. Setelah selesai membaca mantra, Pak Tommy diharuskan mengoleskan manik gajah pada foto Ratih yang nantinya akan disimpan di dalam dompetnya. Singkat cerita, Ratih kembali jatuh hati kepada Pak Tommy. Bahkan, pelet ini dinilai lebih dahsyat dari pelet sebelumnya. Pelet yang sangat luar biasa membuat Ratih tak berdaya. Apapun yang diinginkan dari Pak Tommy, Ratih dengan sukarela menuruti keinginan laki-laki tersebut. Bertahun-tahun lamanya Ratih dalam genggaman Pak Tommy. Hubungan tanpa ikatan pernikahan itu pun akhirnya terdengar juga di telinga istri Pak Tommy. Dia sudah sangat benci dan dendam kepada Pak Tommy. Hingga diam-diam istri Pak Tommy menjual semua aset-aset kekayaannya, lalu menyuruh orang bayaran untuk membuat celaka Pak Tommy. Dia ingin melihat penderitaan dari Pak Tommy setelah diceraikannya. Ini Pak Tommy mengalami kelumpuhan total akibat tabrak lari yang dialaminya. Sedangkan Ratih kembali pulang kampung setelah dia disembuhkan lewat ruqyah yang dilakukan oleh Ustazah Fatimah, ibu dari temannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.